Alhamdulillah, shadaqallahul azim, telah kita baca 3 ayat ya. Dan ini perlu kita cermati betul ya. Karena ya pentingnya kita mengetahui apa yang terkandung dalam 3 ayat ini ya. Baik para jamaah sekalian, dan nanti bila ada yang perlu ditanyakan sekitar hukum-hukum bacaan atau pendalaman materi makna perkataannya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Di sini huruf nida dengan ya ayyuha yang munadanya, sasarannya, khitabnya kita selaku orang-orang yang beriman. La tuharrimu ya, la-nya ini la nahi namanya, la nahi majzumun ya. Jadi dia berfungsi menjazmkan fi'il mudhari karena di depan wawu di situ ada alif pertanda ada huruf yang dibuang ya. Asalnya tuharrimuna gitu ya. Kalau kita baca tuharrimuna maknanya tidaklah kamu diharamkan. Tapi kalau dengan la dengan wawu nun yang dibuang berarti jangan. La tuharrimu, jangan kalian haramkan ya. Jangan kalian mengharamkan. Boleh pakai sekali-kali nggak apa-apa. Itu ada ro yang ditasdid ya. Salah satu maknanya adalah takkid. Thayyibati, yang baik-baik ya. Thayyibah ya, kalau pakai ta marbutoh thayyibata, Pak. Tapi karena ini jamak jadi thayyibati. Ini jamak muannats salim namanya. Jadi kalau thayyibata satu kebaikan, tapi kalau thayyibati banyak kebaikan. Jadi wahai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan yang baik-baik ya, yang thayyib. Nah, kalau kita suka diulang ya. Thayyib yang baik-baik. Ma ahallallah, apa yang telah Allah halalkan. Jadi di sini artinya kita orang beriman enggak boleh mengharamkan yang halal. Apalagi bukan sekedar hal tapi thayyib gitu ya, thayyib. Lakum, pada kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Sama lanya masih larangan, la nahi ya. Dan jangan kalian melampaui batas. Jadi memang Islam itu ajarannya wajar ya, wajar. Semuanya wajar. Dakwahnya wajar, makan minum wajar, semua puasa wajar, sholat wajar ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, nah ini lanya, nah la apa, la nafi namanya ya, la yang meniadakan. Jadi lanya artinya tidak ya. La yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Apapun walaupun kebaikan kalau berlebihan juga tidak baik dan Allah tidak suka ya. Walaupun hal yang baik ya, kalau berlebihan tetap enggak dicintai oleh Allah. Karena tadi ajaran Islam itu wajar. Lanjut. Wakulu, nah ini amr ya, dan makanlah oleh kalian semua ya. Kita suruh makan, Pak. Ya, subhanallah ya, sama perkara makan saja di Quran sampai diajarin ya. Wakulu, dan makanlah oleh kalian semua mimma, dari apa yang rozaqakum, telah merizkikan pada kamu siapa Allah halalan, yang halal. Thayyiban, yang apa thayyiban tadi? Nah, ini bentuk tunggalnya ya, thayyiban ya. Baik dalam bentuk muzakkar, kalau thayyibah muannas ya. Nah, kalau thayyibat ya, ini jamak. Jadi disuruh makan dari apa yang Allah beri rezeki pada kita yang halal. Lagi thayyiban ya. Halal itu berarti memang tidak haram. Gitu ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian sebab Allah. Ini perintah berikutnya. Tadi perintah makan, sekarang suruh bertakwa. Bertakwalah kalian pada Allah ya, artinya takwa salah satu maknanya adalah apa? Takut ya, Pak. Takut. Dan bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah, alladzi, yang
ya, atau zat yang, boleh karena alladzinya ini untuk Allah. Antum, kalian, kita ini orang beriman, bihi kepadanya Allah, mukminun. Apa Pak? Mukminun? Beriman, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beriman. Karena ini bentuk subjek ya, bukan lagi kata kerja. La yu'akhidhukum, ya, tidak apa Pak? Tidak akan dihukum ya, nggak akan dikenai sanksi ya. Kamu, kita ini orang beriman, Allahu oleh Allah, bilagwi dengan yang lagwi ya, lagwi itu main-main ya, nggak sengaja juga boleh. Fi aimanikum, dalam sumpah-sumpah kalian ya. Jadi kalau sumpah karena latah apa nggak kena sanksi ya, apalagi pada waktu itu orang beriman baru masuk Islam ya, suka sumpah atas nama apa? Patung, Lata, Uzza gitu ya, demi Lata, demi Uzza, tapi karena kecelitut ya kebiasaan itu gak terkena sanksi. Walakin, dan akan tapi, yu'akhidhukum, akan dikenai sanksi atau hukuman. Di asal kata akhadha artinya mengambil, bisa bermakna tadi menghukum, memberi sanksi, menangkap, menahan, menawan ya. Asalnya mengambil. Walakin akan tapi yu'akhidhukum, dia Allah akan memberimu apa? Sanksi, hukuman, bima aqadtum ya, dengan apa yang kamu apa Pak? Ya, kamu akadkan, kamu sengaja. Boleh dibaca aqadtum ya, qafnya ditasydid atau qafnya tidak bertasydid ya. Kalau ditasydid namanya apa? Dibaca ya. Ya, bukan kok enggak kalkola, enggak. Aqadtum dibaca tebal, berat gitu ya. Tapi kalau dibaca aqadtum ringan, mukhaffaf artinya. Ya, itu juga boleh. Nah, kalau daknya itu enggak boleh dibaca qalqalah ya, karena dilebur ke ta ya, namanya idgham mutajanisain. Ya, mutajanisan. Bukan aqadtum tapi aqadtum, dia masuk ke ta ya. Dalam arti ketemu ta, ba mati ketemu mim, sama itu ya, jadi dibacanya idgham ya, idgham dilebur. Bima aqadtum ya, dengan apa yang kamu akadkan, memang niat ya, sengaja, al aiman akan sumpah tadi, demi Allah ya saya berjanji apa gitu ya. Nah, itu yang sengaja, itu yang kalau dilanggar ada sanksinya. Nah, ini Allah membimbing ya, berikan ajaran fikih itu masuk. Fa kafaratuhu, maka kafaratnya ya, bila sumpah-sumpah itu dilanggar, demi Allah saya berjanji bla 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 gitu ya, atau bentuknya najar apa ya, tapi sudah menggunakan apa tadi? Aiman ya, aiman itu sumpah ya, apa janji, misalnya sumpah itu namanya aiman. Nah, fa kafaratuhu, maka kafaratnya, kafarat itu artinya penebus ya, penebus dari pelanggaran apa? Janji sumpah tadi. It'amu asyarati masakina ya, it'amu memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin ya. Jadi 10 orang miskin itu kasih makan semua. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau satu orang miskin tapi dikasih untuk sekitar 10 orang, nah itu enggak sah. Enggak memenuhi syarat, harus untuk 10 orang miskin gitu. Satu orang itu bukan 1 liter ya, 1 mud ya, 1 mud itu sama dengan ketika fidyah itu menurut fikih Syafi'iyah ya. Nah, tapi di sini penjelasan ya, min ausati ma tud'imun ya, min ausati dari apa yang sedang atau pertengahan ya. Ausat itu wasit Pak, wasit itu tengah-tengah ya, kalau nonton bola ada wasitnya ya, itu namanya orang yang berada di tengah-tengah, yang moderat ya. Makanya wasit nggak boleh apa Pak? Nggak boleh berat sebelah ya, nggak boleh, harus dia moderat ya, ausat. Nah, itu. Jadi apa yang tengah-tengah ya, yang sedang. Ma tut'imuna, apa yang kalian berikan makan ahlikum, pada keluarga kalian. Jadi nggak boleh ya diambil yang paling tingginya
Ya, kan makan tuh rata-rata setiap kita pasti ada 3 kategori ya Pak. Ada yang makan apa? Yang makan karena kurang, karena nggak ada, ya makannya cukup dengan apa? Tahu tempe, sambal, ikan asin, sayur asem, nasi gitu ya. Itu mungkin paling rendahnya ya. Itu. Atau yang sedang berarti nasi dengan sayur ayam, enggak, jangan ayam dulu. Ayam, telur ya. Telur atau ikan basah gitu ya. Nah, itu yang sedang. Nah, yang tinggi ya nasi, lauk pauknya ada ayam atau daging, ya lalapan, sambal apa. Soalnya sambal pun mungkin lalapnya bukan terong, lalapnya ampela gitu kan. Gitu ya, itu makanan kelas tinggi ya, gitu ya. Nasi, sambal, lalap ampela gitu kan. Belum termasuk lauk tuh Pak, baru lalapannya doang. Lauknya tadi ya, apa rendang atau apa tuh kelas tinggi. Nah, kita ambil yang tengah-tengah. Jadi tengah-tengah. Jadi ukurannya telur ya. Telur ya itu, atau ikan basah ya, ikan cuek gitu kan. Itu termasuk tengah-tengah. Ini sampai didikte seperti ini, jangan sampai salah. Jangan sampai hukuman ini tidak bisa dipenuhi gara-gara ada standar yang nggak benar gitu kan. Kalau standar harus makan yang termewah, nah kan repot itu kan. Kalau makan mewah cuma baru sekali doang Pak. Pas diajak orang makan di mana gitu ya. Loh ya kan repot itu. Nah, jadi yang sedang tadi ya. Au kiswatuhum ya, atau memberi pakaian mereka. Pakaian juga yang sedang juga sama. Baju biasa lah, gamis ya, atau baju kemeja ya. Dan itu bukan harus baru, apa yang sedang juga yang wajar, nggak harus baru. Yang penting baju layak pakai. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Nah, ini ada 3 pilihan ya, 3 pilihan. Nah, jadi 3 pilihan. Jadi saking apa? Mudahnya hukum Islam kalau mau dilaksanakan. Nah, famalam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan, ya mendapatkan artinya nggak mendapatkan itu bisa pertama nggak mampu untuk ngasih makan 10 orang, atau nggak mampu untuk apa? Memberi pakaian 10 orang, atau juga nggak mampu untuk merdekakan seorang budak, atau mungkin mampu tapi ternyata nggak ada orang miskin. Ya, mampu ternyata nggak ada orang miskin, bisa juga loh Pak. Ya mampu, karena kata Imam Syafi'i kalau kita ngasih 1 orang miskin walaupun nilainya sama dengan untuk orang 10 orang itu nggak memenuhi syarat. Ya, jadi harus apa? Ada 10 orang gitu kan. Jadi nggak boleh ini senilai 10 orang ya. Misalnya seorang 1 mud, jadi ngasih 10 mud, tapi untuk 1 orang itu nggak bisa. Harus 10. Nah, berarti kan nggak dapat tuh. Nah, kalau nggak dapat orang miskinnya, Pak, kalau nggak dapat orang miskinnya, dan bisa jadi loh Pak, di sekitar Kapok ini susah loh nyari 10 orang miskin. Banyak ini. Oh banyak. Oh gitu. Kalau 10 susah, kalau 100 bisa ya. Kadang-kadang yang kayak aku miskin. Beda itu. Kemarin udah dibahas sama ibu-ibu di sini tuh, ibu-ibu di sini dibahas tuh. Ya, jadi kan dibahas kemarin sama ibu-ibu karena habis ada acara selamatan apa, ada orang bayar fidyah, padahal di situ peserta selamatannya orang kaya, terima fidyah, nggak bener itu saya bilang. Fidyah itu untuk kaum miskin. Fidyah itu harus beri makan pada orang miskin, ya kan, orang miskin. Jadi kalau orang punya motor, apalagi punya mobil, terima fidyah, ya nggak bener itu. Boleh saya bilang diterima, ya untuk memudahkan, tapi kita berikan pada orang miskin. Ya. Karena kita hadir di situ, ikut selamatan di situ ya Pak RW, terima kan? Jangan dimakan Pak RW nggak miskin kan? Masa makan fidyah? Jangan dimakan. Terima untuk membantu dia, ya kan? Tapi kemudian kita kasihkan itu para orang miskin. Ini tadi ada fidyah dari si Anu gitu. Oh iyalah, jangan belagak pilon gitu kan. Seneng banget dapat fidyah, emang lo miskin. Kemarin dibahas tuh sama ibu sampai asar, kemarin itu dibahas tuh. Asar tuh. Nah tadi ya kafarat ya, jadi kalau ada orang bayar kafarat itu kita nggak termasuk yang miskin, ya jangan terima itu.
Nah, jadi kalau nggak dapat karena susahnya nyari orang miskin atau memang kita memang miskin nggak mampu tadi ya, sedangkan kita melanggar apa? Aiman, ya maka fasyamu salah sati ayam, ya maka puasa tiga hari. Nah, dalam fikih Syafi'iyah itu puasanya berturut-turut. Dan itu juga pendapat banyak ulama ya. Walaupun di sini kan nggak disebutkan 3 hari berturut-turut, tapi itu yang paling kuat ya. Artinya 3 hari berturut-turut, salah satu ayam. 3 hari ini kafarat. Dzalika itulah kafaratu ya, kafarat ya, penebus akan aimanikum, sumpah-sumpah kalian yang dilanggar. Idza halaftum, apabila kalian bersumpah ya, demi Allah saya tidak akan apa gitu ya. Seperti nggak akan makan daging kambing misalnya, karena waktu makan daging kambing dia semaput ya Pak, ngedrop gitu ya, atau apa, darah tingginya naik, nah seperti itu. Nah suatu saat ternyata dia makan ya, makan. Nah kalau makan berarti dia melanggar sumpah, maka dia bayar kafarat. Gabah itu ya. Iya, lo iya harus bayar kafarat. Gabah itu Pak RW. Waduh. Oh iya. Oh tuh. Wah itu sama itu. Ya bener, sumpahnya bener ya, sumpahnya bener. Apalagi kalau sumpahnya palsu lebih parah lagi tuh makan. Sumpahnya bener, memang bener. Nah kemudian dilanggar, nah itu juga sama gitu ya. Atau kalau di perdagangan biasanya sumpahnya nggak bener, sumpahnya udah nggak bener ya kan. Demi Allah saya beli sekian, padahal mah nggak sekian gitu kan. Itu udah sumpah palsu, itu udah ngeri banget itu. Berat itu sanksinya, dosanya besar. Dosa besar itu Pak, dosa besar. Ya, modalnya sekian, padahal bukan nggak sekian. Betul. Masa nggak boleh sembarangan sumpah tadi ya. Lanjut dulu ya. Wahfadzu, maka jagalah. Nah jagalah ya, jaga, hati-hati ya, aimanakum akan sumpah-sumpah kalian, dijaga. Termasuk kategori ini termasuk nazar loh Pak, nazar sama itu. Kalau udah kadung nazar, walaupun nggak pakai demi Allah ya Pak, itu termasuk yang harus harus sampai mati ya. Kalau kita mati pun harus dibayar sama ahli waris kita itu. Loh iya kan? Harus seperti itu, harus. Karena sesuatu yang tadi mubah jadi wajib. Aimana. Kadzalika, seperti itulah yubayyinullah, menjelaskan siapa Allah lakum pada kalian ayatnya, akan ayat-ayatnya la'alakum, agar kalian taskurun, bersyukur. Ini saya percepat ya, supaya ini soalnya banyak yang harus jelasin di sini ya, 3 ayat. Jadi pertama tadi ayat ke-87, atau mungkin ditanyakan dulu Pak, secara terjemahannya tadi ada enggak? Nadar. Belum, enggak, itu baru niat namanya. Saya bernadar gitu kan itu. Makanya orang Jawa bilang, kalau orang Jawa bilang apa? Kaulan ya, kaulan nih Pak. Kaulan kan? Kaul itu ucapan artinya kan, ucapan. Kaul itu bahasa Arab Pak, kaulan ucapan. Nah, kalau orang Betawi bilang punya omong gitu kan. Nah, punya omong berarti memang ngomong. Punya omongan, saya akan, itu seperti itu. Nadar. Oh iya wajib. Ya udah nadar. Pokoknya kalau saya sembuh, saya mau motong kambing ya. Nah, itu seperti untuk dibagikan fuqara masakin. Kalau udah borong fuqara masakin, kita jangan makan loh Pak. Kalau ngomongnya seperti itu ya. Untuk bagikan kan? Bagikan berarti bagikan aja. Ngajarnya kok dibagikan. Kecuali kalau ngajar saya mau traktir makan bersama, nah itu makan bersama. Berarti kita makan, kan? Lo iya kan? Makan bersama gitu kan. Beda itu. Sesuai dengan ngajarnya kan. Oh iya kan ngajarnya kan untuk makan bersama ya makan bersama. Tapi ngajarnya untuk fuqara masakin ya harus untuk mereka. Oh iya kan? Kan untuk kan? Untuk ngajarnya. Nazar. Itu sebatas mana tuh yang udah bilang aja sampai ketahuan sama dengan keluarga apa dengan orang banyak gitu Set? Apa cuma tadi Bapak bilang di dalam hati doang? Dalam hati enggak, hati mah niat namanya niat. Berarti kita lagi ngumpul di Ya iya mau ngomong dengan keluarga sama siapa. Keluarga termasuk ya? Waduh. Iya. Ucapin ya Set? Udah ucapin, saya bernadar. Apalagi kalau satu RT tahu dong ya. Tapi nazar itu yang nazar juga ada batasannya tadi ya, nggak boleh kelewatan juga. Ya, saya bernazar nanti kalau saya sembuh motornya Pak RW buat Bang Ade gitu kan, ya nggak boleh.
Itu nggak boleh dilaksanakan kayak gitu, itu nggak boleh itu, nggak boleh itu. Punya orang itu nggak boleh. Kalau yang satu lagi jalan mundur ya. Jangan mundur. Ketemu saya mau jalan mundur ke Bogor. Gitu. Jangan juga tuh nggak boleh. Nggak boleh. Wajar yang wajar, nazar yang wajar. Jadi ayat yang ke-87 ini adalah seruan buat kita orang beriman ya, yang pada waktu itu ya di dalam tafsir Jalalain disebutkan ada sahabat-sahabat yang datang 3 orang ya ke Nabi. Nah, waktu itu bukan ke Nabi ya, ke keluarga Nabi, nanya tentang ibadahnya Nabi. Begitu nanya tentang ibadah Nabi, kok Nabi itu sholatnya seperti itu ya Pak, berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak dan luar biasa. Nah, ya, sahabatnya bilang, duh, kalau kita ini gimana? Nabi yang dimaksum, Nabi yang pasti masuk surga aja begitu ibadahnya. Nah kita ini kan, wah itu ya, bukan Nabi. Nah, akhirnya kata yang pertama, saya pokoknya akan sholat tahajud sepanjang malam, nggak tidur sampai subuh. Kata yang satu lagi, saya akan puasa setiap hari. Saya akan puasa setiap hari. Gitu. Nah kata yang satu lagi, saya pokoknya nggak akan mendatangi istri, nggak akan tidur bersama istri. Gitu. Jadi mau ibadah aja seperti itu. Nah akhirnya ketahuan sama Nabi, ya, ketahuan sama betul. Kamu yang ngomong seperti ini betul. Nah ini turun ayat ini, ya. Jadi kita ini tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal tadi ya. Oh, iya. Nah, jadi terus masuk itu berlebihan tadi kan, masuk berlebihan. Ya, jadi wala tak tadu kata Nabi, saya ini saya ini puasa juga saya buka. Jadi nggak setiap hari Nabi puasa. Saya ini bangun malam, tapi saya juga tidur. Saya ini juga menggauli istri. Itu. Jadi Islam itu ajarannya wajar. Itu. Jadi 3 orang yang tadi niat ya berlebihan tadi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang mengharamkan istrinya ya, karena apa tadi? Seolah istri itu menjadi penghalang dia ibadah, sehingga dia tidak lagi mau menggauli istrinya, nggak mau tidur bersama istrinya. Nah, ini termasuk nggak boleh. Nah termasuk banyak hal ya, artinya madu ya kan halal kan, bahkan tiban itu juga nggak boleh diharamkan. Ini pernah tegurnya pada Nabi itu ya, Nabi itu nanti dibahas khusus itu ya. Nah kita juga sama, jadi nggak boleh mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halal, apalagi jelas-jelas bukan cuman halal tapi toiban. Baik. Itu. Jadi Islam itu tadi ajarannya wajar Pak, wajar itu. Nah kemudian wala tak tadu, jangan kamu berlebihan, termasuk berlebihan. Kalau bangun setiap malam dari mulai awal malam sampai subuh ya akhir malam, karena Qur'annya maksimalnya tengah malam, ya kan? Ya, Salam Al-Muzammil kan, kumin nisfahu, bangunlah kamu pada setengahnya malam, atau kurangin dikit, berarti sepertiga akhir malam. Jadi bukan sepanjang malam, Ini untuk kita orang beriman. Beda dengan Nabi, kalau Nabi jangan beda. Nabi, kalau Nabi memang ya dari awal malam pun yang beda. Bahkan Nabi puasa juga wisol, Pak. Nabi puasa wisol. Wisol itu artinya Nabi begitu maghrib nggak buka. Sempat juga diprotes oleh sahabat. Ya, saya bukan kalian, ya saya wisol tapi saya ini diberi makan oleh Allah. Saya itu diberi oleh Allah. Jadi Nabi itu nggak lapar, nggak haus walaupun wisol. Seperti itu ya. Tapi Nabi mencontohkan ya nggak setiap saat. Kalau Ramadan ya biasa Nabi mah. Tapi dalam puasa sunnah seperti itu. Nabi suka wisol. Bangun malam juga dari awal malam. Ya, kasus Aisyah kan Pak. Jadi pernah Aisyah didatangi oleh beberapa sahabat. Ya Aisyah, ceritakan padaku tentang pengalaman engkau dengan Nabi yang sangat-sangat spesial. Kata Aisyah, kayaknya nggak ada yang nggak spesial ya, semuanya spesial semua sama Nabi mah. Wah ini yang paling banget, yang paling spesial banget.
Kalau yang paling spesial itu dan terkenang adalah ketika kami sudah pada Isya ya langsung tidur udah merapat dengan Nabi, tiba-tiba Nabi bilang, "Ya Isya, izinkan aku untuk bangun sholat bertemu dengan Robku." Gitu. Nah, kata aku, "Ya Rasulullah, sebenarnya saya lebih suka tidur merapat dengan engkau, tapi karena engkau ingin sholat dipersilahkan." Nah itu berarti Nabi sholat dari awal malam sampai kemudian berdiri sampai akhirnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu yang akhirnya komen sama Aisyah, "Ya Rasul, kok engkau ngoyok banget ya, engkau kan sudah dimaksum, dosa yang sedang bahkan yang akan pun sudah diampuni." Apa jawab Nabi? "Ya Aisyah, apakah saya salah sebagai hamba yang bersyukur?" Itu memang Nabi Pak, beda seperti itu. Kalau kita ya wajarnya tadi tengah malam atau kurangi sedikit ya. Al-Muzammil ayat 1, 2 dan 3 itu dibaca nanti ya. Tengah malam, jam 12 itu 00, berarti tengah malam itu. Kalau kita bilang sebenarnya jam 12 itu bukan jam 00, sebenarnya jam 00 itu maghrib Pak tadi. 00 itu maghrib. Nah, tapi kalau hitungan ini kan matahari kan 00 itu apa? Jam 12. Tapi kalau hitungan bulan 00 itu maghrib. Tengah malam itu ya nanti itu. Apa yang kita bilang jam 12 itu ya. Sepertiga berarti ya kira-kira jam 3, setengah 4 ya, itu sepertiga. Setengah 4 ya aman betul itu. Masih cukup ya. Karena memang sepertiga akhir malam itu kita diharapkan bisa tahajud, bukan cuma saja tapi juga bisa beristighfar ya. Quran surat apa? Ali Imran ya, Ali Imran ayat 17 itu kan al-mustaghfirina bil ashar. Kita ini ya buat orang-orang yang berharap surga, yang mengalir sungainya itu berharap untuk beristighfar di waktu-waktu sahur. Tapi Nabi juga minta porsi sholawat ya, banyak sholawat. Jadi kalau kita waktunya kurang, Pak bangun jam 4 di kamar mandi seperempat jam, Pak. Terus kapan kita mau tahajud dengan kata Aisyah 11 rakaat ya kan? Kemudian kapan istighfarnya, kapan sholawatnya kalau kita waktu tidak cekak seperti itu ya. Tadi betul kata paling tidak setengah 4 tuh masih kebagian semua tuh, paling tidak ya, paling tidak itu. Jadi ini apa, Rasulullah SAW ya ketika itu menegur 3 sahabat tadi, kemudian turun ayat ini menurut keterangan Imam Jalaluddin dan tafsir Jalalainnya itu ya. Jadi semua itu dikerjakan dengan wajar ya, nggak boleh over, nggak boleh berlebihan ya. Termasuk makan Pak, walaupun toibat dan halalan toibat juga termasuk wajar. Kalau berlebihan namanya israf. Israf pun dilarang dalam ayat lain. Dulu kita ada bahas Al-Baqarah ya, kulu wasrobu walatus rifu. Makanlah, minum dan jangan berlebihan, juga boleh. Jadi jangan mentang-mentang halalan thayyiban kemudian israf. Israf tuh nggak boleh. Jadi sesuatu yang berlebihan, yang nggak wajar, yang melampaui batas pasti akan dampak negatifnya. Kalau cuma kekenyangan doang mending Pak. Kalau jadi penyakit, ya kan, doyan daging, kemudian makan daging melulu dengan israf, bisa jadi apa? Kolesterol atau darah tinggi, seperti itu. Jadi semua yang israf itu nggak boleh. Jadi itu dibatasi. Kulu wasrobu wala tusrifu. Walaupun dia thayyiban. Ya halalan. Nah untuk menentukan itu halal atau tidak, itu dilihat dari tiga sisi Pak. Dilihat 3 sisi ya. Untuk menentukan apa halalan itu ada 3 sisi atau haroman, ya. Nah jadi pertama dari segi jenisnya. Kalau jenisnya memang dia halal ya seperti daging sapi, buah duren, buah jeruk, mangga itu ya halal. Nah, haram kalau boleh ngutil ya. Nah yang kedua dari apa? Nah sekarang jenisnya jelas dia halalan karena tadi daging sapi, daging kerbau, daging kambing ya, bukan babi. Nah kemudian dari yang kedua di cara mendapatkannya, walaupun dia daging sapi ya, daging kambing atau buah jeruk tapi boleh ngutil tadi Pak. Kamu ngutil nggak Pak? Ngombe. Ya, ngambil sedikit tuh ngutil namanya. Kalau nggak banyak itu maok gitu mah ya, nyuri maok. Kalau banyak lagi namanya korup itu kan beda. Oh ya kan banyak kali korup. Gitu ya. Iya kan?
Ya, ada tukang buah ngambil satu tanpa pengetahuan, namanya ngutil itu Pak. Ngutil kayak gitu ya. Oh. Nyobain dulu gitu ya. Nah, kalau mau nyobain dulu, kalau orang yang bilang silakan yang jawab, tapi kalau orang yang nggak memperbolehkan ya termasuk. Nah itu jadi dia haram bukan karena jenis tapi cara mendapatkannya. Seperti itu. Atau tadi dia jenisnya halal, cara mendapatkan juga dengan cara yang halal karena boleh beli, ya, atau boleh metik di pohon sendiri, gitu ya, halal. Tapi kedua ketiga cara penggunaannya, penggunaannya untuk cara yang dilarang juga jadi haram. Tadi jeruk, pisang, ambon apa dipakai untuk sesajen, haram, lo ya kan? Ayam kan, tapi dipakai untuk sesajen, itu juga haram. Itu. Jadi 3 sisi tadi yang tentang halalan tadi ya, halalan atau haroman. Nah, jadi kalau sudah itu jenisnya halal, cara mendapatkan dengan cara yang halal, penggunaan dengan penggunaan yang halal, nggak boleh diharamkan, itu. Ini haram buat saya, nggak boleh. Nah kalau sampai dilanggar, nah itu jadi apa namanya? Nah, misalnya gini, tadi kasusnya ya Pak, karena pernah mungkin begitu makan daging kambing, darah tinggi naik sampai dia kena stroke ringan, itu kira-kira seperti itu Pak, kira-kira seperti itu. Nah tapi dalam perjalanan akhirnya dia mengharamkan, demi Allah saya nggak makan daging kambing lagi, itulah aiman Pak RW namanya. Demi Allah saya nggak makan daging kambing lagi, seperti itu. Dia harus jaga betul itu, jaga betul. Kalau dilanggar dia harus bayar kafarat. Ternyata memang kata Nabi juga bisa jadi Pak, bisa jadi pelanggaran itu harus dilakukan, ya. Karena kata dokter begini, ini Bapak kalau nggak pernah makan daging kambing, nanti Bapak badannya dingin terus. Dengan badan dingin terus nggak akan bisa bangun malam untuk tahajud. Nah dalam kasus seperti itu harus dilanggar. Biar kita bisa badannya anget, biar bisa bangun malam. Harus dilanggar. Ya. Nah, dilanggar dulu baru bayar kafarat gitu. Harus dilanggar Pak. Gitu. Dilanggar kemudian bayar kafarat gitu. Itu dibenarkan. Karena pelanggaran itu untuk mendekatkan lebih takwa, ya kan? Dengan dia melanggar dia bisa bangun malam. Ya. Loh ya kan, kalau dia nggak langgar nggak pernah tahajud karena badan dingin. Ya, Bapak kata dokter, Bapak harus makan daging merah. Ya, termasuk satunya daging kambing. Selama ini mungkin makan daging putih terus ya, ikan gara-gara kasus tadi. Ternyata karena sudah stabil apa segala macam itu ya. Jadi tadi yang harus dibayar kafarat. Nah, kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin atau pakaian. Tapi dilanggar dulu. Nah, kemudian apa tadi? Sudah ya. Ayat yang ke-88 tadi ya. Ya, 88. Ke-88 ya, 8. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban tadi, dan makanlah oleh kalian semua dari apa yang telah kami berikan kepada kalian oleh Allah akan yang halal dan thayyiban. Jadi ini dua-duanya harus diperhatikan. Enggak asal thayyiban, tapi harus halalan. Enggak asal halal tapi juga harus thayyiban. Nah, karena ada orang yang prinsip yang penting kan ini thayyiban, Pak. Ada kambing tabrak motor mati, Pak. Ya kan, atau ayam tabrak motor mati. Ini masih masih bergizi ya, pokoknya ini mati bukan karena virus, bukan karena bakteri ya, tapi karena ketabrak motor atau kena jatuh dari mana gitu ya. Nah, kena faktor thayyiban ya, thayyiban dibilang nilai gizinya, nutrisinya belum hilang, Pak. Karena memang ini bukan karena virus. Nah, dimakan itu berarti tidak halalan, jadi baik itu belum tentu benar ya kan baik kan memang dia bukan mati karena virus ya, bukan karena penyakit kan, bukan karena penyakit itu, tapi karena ketabrak tadi atau karena kegencet pintu dan sebagainya. Nah itu tidak halalan walaupun dia thayyiban ya, karena nilai gizi nutrisinya belum berkurang seperti itu, karena itu jatuhnya bangke itu jatuhnya bangke ya, seperti itu. Ya kalau udah mati ya dibuang, dikubur. Nah kalau masih ada hidup lain lagi jadi dipotong. Kalau dipotong ya berarti nanti bukan bangkai, itu mah
Masih kelepek-kelepek ya Pak? Nah, kelepek-kelepek kita potong, nah itu ya bukan bangkai. Nah, tadi bangkai kan bicara saya udah mati itu Pak, mati karena ketabrak motor, mati karena kegencet pintu, atau karena jatuh dari pohon, ya itu namanya sudah mati Pak, berarti bangkai. Bangkai. Bang. Ya potong nggak jadi masalah, itu halal ya, halal. Ya nggak toyib, nggak toyib karena dia ngandung apa? Virus tadi, nggak toyib gitu. Halal tapi dia nggak toyib. Nah, halal tapi tidak ya toyib. Halal cuman nggak toyib seperti itu karena ada virus seperti itu. Jadi maka harus perhatikan dua hal tadi. Nah, atau juga memang dia itu halalan toyiban, tapi untuk kita karena mengidap penyakit tertentu bisa jadi tidak toyiban gitu ya. Tadi contohnya kita darah tinggi ya kan, darah tinggi. Nah darah tinggi itu nggak dibenarkan kita makan yang mengandung unsur garam misalnya kan, ya ikan asin ya. Ikan asin kan Pak halalan toyiban, tapi ketika kita sudah ada potensi darah tinggi gitu kan, nah itu kan berbahaya. Atau daging entah nasi apa saja yang mengandung kadar gula tinggi ya, sementara kita sudah mengidap penyakit diabetes ya, berarti ya dia tidak toiban mungkin dalam ukuran tertentu seperti itu. Makanya tadi walatus rifu, perhatikan ya, jadi perhatikan itu bukan berarti juga jadi haram, tidak ya Pak, tidak, karena orang punya diabetes juga perlu makan gula juga gitu ya, cuman kadarnya kan, kadar seperti itu kadarnya. Nah ini perhatikan supaya jadi toyiban ya, jadi perhatikan kadarnya. Jadi kadar, makanya Nabi itu luar biasa Pak, sangat seimbang ya, ketika Nabi perhatikan bahwa dalam perutmu itu perlu dibagi tiga, untuk makanan, air, dan udara. Dengan prinsip itu sebenarnya kita akan sehat sebenarnya Pak. Tapi kita ini kan Masya Allah ya, kalau mentang-mentang doyan bisa beli, kalau belum sampai kalau kenyang doang mending ya, kekenyangan ya baru berhenti, ini kan repot. Kekenyangan baru berhenti. Tapi kan makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah itu. Ini perkara makan. Nah, makanya kemudian macam-macam penyakit timbul dalam tubuh kita itu faktor makanan. Itu Quran loh Pak, surat apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. RW? Iya. Surat apa? Abasa ya, Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Perhatikan betul. Jadi sekiranya ini kurang baik ya, walaupun halal tapi kurang toiban ya jangan dimakan. Seperti itu. Ya sama, termasuk minuman juga gitu kan. Kalimatnya itu makanan termasuk minuman, termasuk minuman. Itu pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa sih? Nabi itu memang nggak kayak kita ya. Nggak kayak kita, Nabi harus nasi gitu, nggak. Apa musimnya, apa yang ada aja gitu kan, gitu. Enggak. Coba satu sok untuk keluarga Nabi keseluruhan setiap hari juga seberapa itu kan, nggak banyak juga. Dan Nabi jarang sekali kedapatan bisa makan 3 hari berturut-turut, jarang. 3 hari makan gandum masih roti ya Pak, jarang itu. 3 hari berturut-turut jarang, ya jarang. 3 hari berturut jarang. Jadi ya tadi ketemunya korma atau anggur gitu ya, seperti itu. Dan Nabi itu nggak pernah makan di atas, duduk di kursi, di meja ya, kambing-kambing guling bakar nggak pernah. Makanya ketika Abu Hurairah disuruh mampir ya, hidup di zaman Muawiyah ya Pak, ini sini mampir nih, lagi bikin kambing guling gitu Pak, nggak mau deh, nggak mau. Kenapa? Nabi nggak pernah begitu katanya. Nabi nggak begitu.
Masuk. Mau diajak makan. Ajak makan tuh. Nggak mau. Nabi nggak pernah begitu. Seperti itu. Ya. Ya karena dia merasa gimana gitu ya, seperti itu. Nggak mewah, tidak mewah. Nggak apa. Juga kalau cara makannya duduknya juga berbeda Ustaz ya. Ya, cara, Kanan di ya Nabi begini, ya kan? Nah gini kan, seperti itu. Nah ini termasuk teori supaya kita makan cepat terasa kenyang, gitu kan. Kalau kita udah begini terus sabuknya dibuka, mungkin sabuknya dibuka lagi kan, ya udah nambah, nanduk. Ya, iya, itu. berarti ditekan ya. Seperti itu. Itu luar biasa itu ya. Jadi kalau ditanya Nabi makan seperti Nabi seketemunya. Bahkan kalau pagi-pagi ternyata nggak ada yang dimakan, Nabi langsung niat puasa. Itu puasa mutlak namanya. Nggak ada niat dari subuh, sebelum subuh. Begitu nggak ada yang dimakan. Ngamuk dulu. Nah, ada, iya. Jadi Nabi nggak pernah marah masalah makanan. Kalau suka Nabi makan, nggak suka Nabi diam, ya nggak. Jadi nggak pernah ya. Jadi kalau suka dimakan, nggak suka ya diam, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui karena ternyata memang sumber banyak penyakit itu dari makanan. Yang israf, yang berlebihan, yang berlebihan itu. Dan Nabi kalau bisa makan suka makan kalau daging pahanya. Suka dengan cuka, ya sayur senangnya apalah? Labu. Tapi kalau sayur senangnya labu. Jadi labu-labuan lah pokoknya, labu-labuan suka seperti itu. Nah, garam juga itu termasuk ya ada sedikit Nabi. Itu ya. Nah, kemudian tadi perhatikan yang 89 tadi masalah apa? Masalah apa? Sumpah ya, janji ini sumpah disebut aiman, kalau dilanggar harus bayar kafarat. Tadi udah dijelaskan tadi ya. Ini perhatikan. Para jamaah sekalian, nanti kalau ada yang bertanyakan mungkin ya pada pertemuan akan datang ya, karena ini terbatas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.